Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Tidurnya cukup? Cukup. Udah sarapan? Udah ya? Ini. Yang penting sarapan. Ya, daripada nggak sarapan. Oke. Untuk memulai hari ini kita ada materi soal kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai, coba berdiri dulu biar semangat. Ayo, berdiri dulu. Oke, kita berdiri dulu. Kita gamesnya akan menulis angka. Menulis angka yang pertama dengan tangan. Misalnya 1 dengan suara 1 sampai 10. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang gunakan kepala. Ya, menulis angkanya dengan kepala. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang menggunakan pinggul. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, silakan duduk lagi. Kita mulai materinya. Kecerdasan artifisial. Ada yang udah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artinya apa? Pola pikir. Artifisial, buatan. Artinya sesuatu hal yang dibuat oleh manusia. Coba sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak kira-kira kecerdasan artifisial, atau kalau bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence atau AI yang sering kita dengar. Nah, kira-kira yang kalian tahu apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian yang menggunakan kecerdasan artifisial? Coba. Hah? Komputer. Komputer apanya yang cerdas di sana? Sistemnya. Terus ada lagi? Siapa yang berpendapat? Kira-kira apa saja yang menggunakan kecerdasan artifisial? Handphone. Apalagi? Kira-kira yang membantu kita, yang membantu dengan tenaga mesin atau tenaga teknologi. Apalagi? Printer. Apalagi? Mesin print. Itu semua menggunakan kecerdasan artifisial. Kira-kira artinya apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial tersebut? Nah, sebelum ke sana, saya ingin memberitahu kenapa kita harus belajar. Yang pertama, pembelajaran hari ini akan menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap kolaboratif dan etis dalam menggunakan perangkat AI. Yang keempat, menerapkan penggunaan AI untuk mendukung tugas pembelajaran atau kreativitas. Nah, itu tujuan kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Lantas, apa itu kecerdasan artifisial? Jadi sebenarnya kecerdasan artifisial itu bukan baru sekali. Dari tahun 56,
itu sudah dibuat atau ditemukan untuk membantu biasanya di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan. Menurut John McCarthy, AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Kemudian yang kedua, menurut Alan Rich, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence tahun 1983, AI adalah tugas tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut IBM 2020, IBM adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Artinya, AI diciptakan untuk membantu manusia. AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Awal seperti ini. Seiring berjalan waktu, pengertian tentang kecerdasan artifisial mengalami perkembangan, erat bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya, kecerdasan artifisial mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan mandiri. Jadi, untuk sekarang ini, bagaimana AI membantu manusia? Membantu, bukan mengganti kita. Membantu manusia, bukan menggantikan kita manusia. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau machine learning. AI bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik pengetahuan. Artinya, kecerdasan artifisial membutuhkan banyak data atau informasi yang kita berikan terhadap AI itu sendiri. Makanya kalau kita menggunakan ChatGPT, justru informasi-informasi yang kita dapat dari apa yang kita berikan, kode-kode yang kita berikan. Nah, yang kedua, AI mampu beradaptasi dengan meningkatkan performanya. Jika pertama dia salah, AI akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu sistem kecerdasan artifisial. Ini perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial dia tidak memiliki perasaan, itu induksi. Karena dia ada emosi, dan mesin. Kita suruh ini dia buat, kita suruh itu dia buat. Kalau manusia, dia akan memiliki perasaan dan kreativitasnya lebih tinggi dan berinovasi menciptakan ide baru. Kalau artifisial enggak, dia perintah, instruksi. Yang kedua, belajar dari data dan program yang dia berikan. Dan data program dia simpan, dia olah, kemudian menjadi bank data dia yang dia bisa kelola. Nah, sementara kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam data. Jadi kalau misalkan dia tidak ada, dia tidak bisa memberi jawaban. Oleh dia hanya bisa mengolah data yang ada dalam dunia internet. Dan tidak ada, dia tidak bisa mengolah. Sementara kecerdasan manusia dia bisa memahami konteks yang luas. Kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, atau sering disebut dengan algoritma. Sementara manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Ini berbedanya. Jika kita membuat satu ada etika, kira-kira ini untuk membohongi orang apa enggak? Kira-kira ini melanggar norma apa enggak? Manusia mempunyai batasan itu. Kalau AI, itu tidak bisa membalas batasan manusia. Penting untuk diperhatikan.
kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Makanya ada disebut KA suka berhalusinasi. Jawabannya berhalusinasi. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan oleh KA, semakin akurat hasilnya. Makanya dibutuhkan kolaborasi antara manusia dan AI. Kolaborasi manusia dan AI kerjasama antara manusia dan mesin untuk memaksimalkan potensi keduanya. Peran manusia memberikan ide, peran AI menghasilkan konten awal. Kadang kita suka buntu untuk menilai suatu hal. Kita bisa melibatkan AI, idenya dari kita, terus bagaimana dia mengembangkan idenya. Lantas kita ide yang buntu tadi bisa berkembang. Yang kedua, manusia itu mengevaluasi hasil. Makanya kadang kita suka memperbaiki hasil AI yang kita buat. Kayaknya kurang puas nih. Kita cari lagi, kita perbaiki lagi promnya, kita perbaiki lagi instruksinya. Sehingga AI menganalisis data dari evaluasi yang kita buat tadi. Selanjutnya, mengarahkan nilainya etika. AI memberikan solusi terkait dengan inovasi yang beretika. Seperti itu. Prinsip kolaborasi ini yang paling penting. AI membantu, manusia mengarahkan. Jadi gunakan hasil AI dengan tanggung jawab. Kombinasi ide manusia, kemampuan AI akan menghasilkan kreativitas yang tinggi. Sehingga misalnya banyak orang bilang, apakah lantas manusia tidak berpikir lagi karena sudah dibantu AI? Lantas misalnya mahasiswa pekerjaan yang sudah gampang dalam membuat skripsinya, atau misalnya siswa gampang, enggak. Cara dia menginstruksikan AI menentukan hasil yang baik, menentukan kualitas yang baik, walaupun sama-sama kita menggunakan AI. Kalau kita instruksinya salah atau instruksinya dangkal, maka hasilnya juga dangkal. Jadi itu benar kombinasi dari manusia dan kemampuan AI. Jadi menurut saya, penggunaan AI adalah seni kita menginstruksikan AI. Jika kita dangkal, maka hasilnya juga dangkal. Kita bersekutu, mengembangkan terus inovasi, maka hasilnya juga akan bagus. Prinsip kerja kecerdasan artifisial. Pertama, masukkan data, pertanyaan, proses, keluarannya bisa apa? Bisa sebuah keputusan, hasil karya sendiri, prediksi maupun saran. Yang diinput apa? Bisa pertanyaan, perintah suara, teks, ataupun gambar. Tiga tingkatan kecerdasan artifisial. Yang pertama, melampaui kemampuan manusia. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, setara dengan kemampuan manusia. Yang ketiga, kecerdasan terbatas. Apa misalnya kecerdasan terbatas? Kayak palang pintu di parkiran. Dia kan hanya bisa melihat sensor atau buka. Nah itu anjing. Terus yang setara dengan kemampuan manusia, misalnya apa? Misalnya sensor pendeteksi wajah, atau misalnya sensor yang bisa mendeteksi kita orang yang masuk maka pintunya terbuka. Kita melampaui kemampuan manusia adalah apa? Seperti mobil Tesla yang mampu menghindari kecelakaan. Nah, itu melalui kemampuan manusia itu menggunakan AI. Contoh perangkat AI yang sudah ada, asisten virtual ada ChatGPT atau Google Assistant, atau sekarang ada Gemini. Kalau untuk desain dan gambar ada Canva dan DALL-E. Penerjemah ada Daniel Google Translate. Untuk analisis data ada Excel, Copilot. Untuk pendidikan ada Publicis, ada Smart. Jadi contoh-contoh AI yang sekarang digunakan. Atas apa saja pekerjaan di bidang kecerdasan artifisial, ada data scientist, ada machine learning engineer, ada AI research scientist, ada robotic engineer.
data scientist menganalisa data, ada perancang algoritma, desain teknologi, perancangan robot KA, kemudian ada AI, teknik spesialis, yaitu dampak kayak kita PLA, dan banyak lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya dilakukan oleh manusia, artinya tidak menghilangkan pekerjaan manusia, justru membantu. Karena teknologi semakin canggih dan AI butuh orang yang menginstruksikan. Kolaborasi manusia dengan AI di berbagai bidang analisis kreatif, dalam data, tulisan, pemrograman, iklim, kuliner, habitat, otomotif. Yang paling penting kita menggunakan AI adalah etika. Hindari plagiarisme. Jadi kita menggunakan AI yang cepat, kita dibantu oleh AI. Kemudian jaga privasi dan keamanan data. Bersikap kritis terhadap hasil AI. Jadi tidak semua benar, karena kita harus cek jawaban AI itu benar atau enggak. Kita cari datanya. Tapi kita gunakan AI untuk kebaikan, jangan untuk tipu. Tentang sekarang AI bisa buat ganteng, akhirnya terus buat jadi ganteng ini dari badan polisi pakai AI. Buat gambar saya jadi ideal, jadi ganteng. Tidak boleh. Boleh untuk senang diri sendiri, tapi kalau menggoda putri supaya ganteng, dan itu bohongan putri. Jangan pakai. Oke, sekarang kita akan coba refleksi. Menurut kalian, menurutmu siapa yang lebih penting, manusia atau AI? Dan kenapa? Silakan dua orang berikan pendapatnya tentang kira-kira mana yang lebih penting, manusia atau AI? Mungkin bisa di kelas lembar, silakan ditulis. Saya kasih waktu 30 detik ditulis. Silakan. Oke, silakan. Kira-kira siapa yang lebih penting, manusia atau AI? Mengapa? Oke? Kami bisa langsung bertanya. Apa yang sudah selesai? Kalian, menurut kalian gimana? Siapa yang lebih penting, manusia atau AI? Dan kenapa? Kalau menurut saya yang lebih penting manusia. Karena tanpa adanya manusia maka air tidak akan pernah ada, bahkan tidak dapat beroperasi. Ada lagi? Ya, silakan Sis. Jawabannya itu sendiri adalah manusia itu sendiri. Karena manusia yang merancang, mengikuti dan mengikut ide dan menciptakan suatu kreativitas ini. Ada satu lagi? Nanti, silakan. Nanti, dan satu lagi, tapi silakan. Dikarenakan adanya manusia, maka dilakukanlah alat yang dibuat mesin AI. Tiganya benar, artinya apa? Kontrol tetap ada di manusia. Jadi ketika nanti kalian, artinya teknologi AI ada di tangan kalian. Jadi sehingga ketika kalian menggunakan teknologi,
baik IG apa segala macam harus cerdas dari ada di tangan manusia. Jangan lagi kita buat konten-konten yang negatif atau konten-konten yang dilarang foto. Artinya teknologi, bahwa AI dan segala macam tetap yang harus dari manusia karena dia tidak kendali. Ya, baik. Sebelum saya tutup, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Mari, coba. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Saya bisa mengetahui bahwa pentingnya AI juga buat kebutuhan manusia untuk lebih depannya hal yang tidak tahu bisa lebih tanya nanti pada AI sendiri. Ada lagi satu lagi, sambil satu lagi yang mau menyimpulkan. Ya, silakan Ajis. Saya ingin tahu bahwasanya manusia itu yang menginstruksikan AI, bukan manusia yang diperalat oleh AI sendiri. Karena AI tanpa manusia itu sama saja seperti aplikasi yang tidak memiliki siapa yang menentukan ide. Baik. Dari dua kesimpulan tadi, saya beranggapan artinya peserta didik sekalian sudah paham apa pelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita dengan kecerdasan artifisial kita mampu berkembang, tapi bukan menggantikan kita, tapi membantu. Karena AI sebagai alat untuk bekerja, bukan mengganti. Penting untuk melihat AI sebagai alat yang dapat membantu, bukan mengganti pekerjaan kita. Ya, nah, mungkin ke depannya kalian bisa coba merancang kira-kira seperti apa kecerdasan artifisial yang kalian inginkan, yang mau kalian buat. Misalnya mesin mencari sinyal yang hilang atau apa, coba kira-kira buat ide gagasan tentang teknologi yang bisa membantu keberlangsungan di pondok ini. Mungkin sekian pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.